busuk dari mana ini? Gimana saya mau tidur? Di mana ya bau busuknya? Aduh, di mana ini bau busuk ini? Mana nggak bisa tidur? Baunya makin kuat nih di sini. Astagfirullahaladzim. Mayat siapa ya? Saya harus lapor ke polisi. Pak! Gimana? Tadi sudah jelas. Pak! Ya. Tolong Pak! Ya Mas, ada apa? Ada mayat Pak! Hah? Mayat? Di mana? Di sana Pak, dekat mobil saya. Ayo. Di mana Mas? Di sini Pak, mayatnya Pak. Mas, ada apa Mas? Ada mayat Mas. Di mana? Iya ini. Segera kamu lapor komandan. Baik. Bawa ada taruna. Baik. Monitor, komando. Lombok, Pati, melaporkan Taruna Medan Demak, komandan. Timur, Kupang, Pati, Bandang. Area parkir Terminal 1C. 338. Diduga korban Rajapati. Selasa dini hari 19 Maret 2013, geger temuan mayat membusuk di bagasi mobil Suzuki Grand Vitara di areal parkir Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Saat ditemukan, posisi jenazah tertelungkup di bagasi mobil yang sempit. Tangan kaki terikat, leher dan mulut korban dililit lakban. Gimana Ya Pak? udah Tadi? ngomong Hah? bener, posisi tengkurap Oh, tengkurap. Iya. Di dalam mobil atau gimana? di dalam mobil. Terus yang abang lihat kondisi jenazahnya gimana tuh? Pada kekelupas aja. Terus? Udah banyak Dilakban, Dilakban apanya bang waktu itu dilakban? tangannya sama ini mulutnya. Tangannya sama Depannya mulutnya ya? Itu diperkirakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Petunjuk di lokasi kejadian tak banyak. Hanya ada STNK mobil, selembar fotokopi KTP atas nama Ervan Farizal, dompet berisi beberapa foto. Sementara identitas jenazah belum terungkap. Untuk proses visum dan identifikasi selanjutnya, jenazah dibawa petugas ke RSUD Tangerang. Hasil pelacakan sidik jari serta penelusuran status kepemilikan mobil, diketahui korban bernama Imam Asyafi'i, seorang pengusaha komputer dan mesin cetak asal Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Setelah dicek ternyata di situ ada mayat yang terungkup. Keadaan muka sudah dilakban. Tangan sudah diikat, tertelungkup, kaki diikat. Begitu dicek, ternyata di lehernya juga ada bekas jeratan daripada kawat-kawat kopling. Setelah lakban dibuka ternyata memang benar ada kawat kopling dan ban dalam untuk mengikat daripada leher itu. 4 saksi telah dimintai keterangan oleh penyelidik polisi. Istri korban, Ida Arifah, lalu adik korban Ahmad Dardiri, serta 2 karyawan korban Taruji dan Robani. Berbekal petunjuk dan informasi keluarga korban, polisi menyusun dugaan motif korban dibunuh dan melacak keberadaan rekan bisnis korban Trio Dedi Aristianto yang dilaporkan terakhir kali bersama korban. Sebelum ada otopsi, walaupun kita meyakini, kami nggak bisa ngasih keputusan apa. Cuman untuk dari bentuk fisik kayaknya dari kenali. Iya. Allah Ta'ala seperti itu. Iya. Tapi tetap kita menyerahkan semua kepada pihak yang Dengan Imam Asyafi'i mati lemas atau asfiksia. Ditemukan pula luka lecet tekan melingkar di leher korban, memar pada mulut, pipi, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditambah lagi, ditemukan resapan darah di bawah kulit leher, bintik-bintik pendarahan pada paru-paru dan jantung, serta tanda-tanda mati lemas. Pengejaran pelaku membuahkan hasil. Trio Dedi Aristianto alias Buaya dibekuk polisi di Desa Sumba Keling, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan
20 Maret 2013. Esok harinya, Arman Santiago alias Iwen alias Encek ditangkap di Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, bersamaan dengan penangkapan Abdul Qadir, tersangka penadah barang-barang milik korban. Trio Dedi Arestianto alias Buaya bertindak sebagai otak atau dalang pembunuhan, sedangkan Arman Santiago alias Iwen bertindak sebagai algojonya. Berdasarkan keterangan dari keluarga korban dan dari situasi di Bandara Soekarno-Hatta, dari security dan lain-lain. Dan pada hari Selasa ditangkap satu orang inisial TD di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dari pemeriksaan yang bersangkutan di Mapores Kuningan, didapatkan keterangan selanjutnya bahwasanya dia melakukannya tidak sendiri, melainkan berdua dengan rekan yang lain bernama inisial AS alias IW. Setelah lengkap kita bangun konstruksi daripada kejadian. Jadi antara TD dengan AS ini sudah berencana melakukan dalam tanda petik mengerjai korban. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, keduanya berperan dalam rangka menghabisi korban. Untuk tersangka TD ini adalah otak pelaku, kemudian tersangka AS adalah yang membantu mengeksekusi. Lantas, apa duduk perkaranya sehingga trio Dedi nekat menghabisi nyawa rekan bisnisnya sesama pengusaha komputer? Trio Dedi mengajak Arman untuk menculik dan menganiaya korban hingga berujung kematian. Trio Dedi mengaku sakit hati, iri hati, serta merasa diperlakukan tidak adil oleh korban. Sementara ini masih pendalaman, yang kita dapatkan adalah sakit hati karena memang mereka adalah rekan bisnis komputer ya, pada waktu jaya bersama-sama. Namun pada akhir-akhir belakangan ini TD ini bisnisnya mulai menurun dan sering pinjam uang kepada korban, dan korban mulai pelit dan terjadilah perselisihan berkelanjutan sampai akhirnya puncaknya pembunuhan. Korban si Imam Asyafi itu dengan si Teddy ASP ya. Tadi disampaikan Pak Heri Mas ini mereka dulu teman ya. Teman ini kemudian yang bersama-sama mungkin tahu ya, susah dan senangnya, tapi kemudian mungkin juga karena perkembangan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini almarhum ini lebih maju, kemudian dalam kegiatan-kegiatan terhadap bisnis yang mereka lakukan ini, dari keuntungan-keuntungan yang dilihat oleh si pelaku ini jadi motif lagi jadi kenapa berangkatnya juga ini dari sakit hati ya, karena korban pelaku ini mengetahui katanya ada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh oleh si pelaku ini, oleh korban ini, tapi bagian diberikan kepada si pelaku ini itu tidak selayaknya sebanding dengan keuntungan yang selalu didapat oleh si korban. Karena memang sewanya sudah habis, kemudian di situ dia ikut membantu kerja bersama dengan korban. Sudah banyak kekecewaan yang dirasakan oleh tersangka PD. Mereka pintar pandai bermain biliar. Dari situ perkenalan mereka dimulai. Niatnya ini kepada tersangka IW, yang pada saat itu juga menurut keterangan bahwa tersangka IW juga sedang butuh, ada kebutuhan. Benar. Oke, sip. Tuh. Masuk cuy. Kemudian lo.
Tak seperti biasanya, trio Dedi atau akrab dipanggil Buaya bermain biliar tanpa semangat. Arman alias Iwen jadi bertanya-tanya, ada masalah apa dengan lawan mainnya itu? Baik, lu kenapa sih? Hah? Lemes banget. Ada masalah lo? Iya nih Wen, gue lagi ada masalah. Masukan gak ada, usaha juga lagi lesu. Terus? Ditambah lagi gue lagi kesel banget sama Pak Imam. Lu tahu kan Wen, gue bantu dia tuh selama 8 tahun Wen, sampai dia sukses kayak sekarang. Dia nggak ngehargain gue Wen. Wen, Pak Imam itu selalu minta gue buat jual komputer lelangan. Dan lu tahu nggak, di ATM dia sekarang itu sampai ada 500 sampai 600 juta Wen. Wih, mantap tuh. Iya itu berkat gue juga. Jadi gimana? Gimana kalau kita kerjain dia? Lu mau bantu gua nggak? Tar dulu. Ini ngerjain gimana nih maksudnya nih? Ya kita jerat lehernya, terus kita ambil duitnya, kita bagi 2. Lu mau kan? Nah si Pak Imam tuh gimana orangnya? Badannya besar, tapi lu tenang aja, dia masih muda kok. Gampang. Gimana Wen? Lu mau bantu gua kan? Tar dulu lah. Lu jalannya dulu ya, lu jalan dulu. Ntar gue pikirin. Gimana Wen? Jangan lama-lama mikirnya. Iya, ntar gue kabarin. Jawaban menggantung. Trio kembali bertanya kesediaan Arman mengerjai Imam dengan iming-iming duit rampasan $500 miliar. Ini. Namun Arman ragu. Dia tak segera merespon. SMS trio diabaikan. Gimana sih? Lama amat mikirnya. Gua telepon aja lah. Halo, Bay. Oke, Bay. Gua sanggup. Gua terima tawaran lo. Nah, gitu dong. Nanti gua kasih tahu gimana teknis. Sampai akhirnya sekitar pukul 5 sore pada tanggal 17 Februari 2013, Arman menyanggupi tawaran trio. Akhirnya tersangka TD merencanakan akan melakukan pada hari Jumat. Jadi kalau tanggal 16 hari Sabtu, dia merencanakan akan melakukan pada hari Jumat. Rencana itu dia sampaikan pada hari Kamis tanggal 14. Dia menyampaikan kepada korban Imam Syafi'i Kasati bahwa ada lelang komputer yang sebetulnya tidak ada lelang. Di Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak ada lelang. Halo Pak Imam, ada barang lelangan komputer lagi nih di Pulau Gadung. Kira-kira tertarik nggak Pak? Barangnya apa aja Pak? Waduh, kalau itu saya kurang tahu nih Pak. Gimana nanti kalau kita lihat bareng-bareng aja Pak? Oke. Tanpa curiga, Imam masuk perangkap trio.
Trio tahu betul Imam tak akan menolak tawaran lelang komputer. Untuk meyakinkan korban, tanggal 26 Februari 2013, Trio mempertemukan Imam dengan Arman yang berpura-pura sebagai pemilik barang lelangan di perempatan 2 Klender, Jakarta Timur. Ini teman saya, Imam, Arman. dia yang punya barang. Pertemuan berlangsung singkat, tidak lebih dari 10 menit. Setelah memperkenalkan diri sebagai pemborong, Imam pamit pergi. Saya mau jual gitu, Pak Imam. Mungkin Pak Imam mau beli, ada minat. Boleh deh, tolong dicek Pak. Untuk schedule ngeceknya terserah, Pak Imam, saya ikutin aja. Yaudah deh, biar ini aja yang ngurus Pak. Baik Pak, baik. Yaudah, saya pergi dulu Pak ya, ada urusan. Ya silakan Pak. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Trio Dedi dan Arman mematangkan skenario jahat mereka di Kompleks Eramas Cakung, Jakarta Timur, 27 Februari 2013. Mereka berbagi tugas mengerjai Imam. Baik, ini rencananya gimana nih, Baik? Gini rencananya. Nanti kita pura-pura ajak dia lihat barangnya. Biasanya dia bakalan jemput gue dan dia minta gue nyetir mobilnya. Nah, otomatis dong dia duduk sebelah gue. Nanti langsung gue jemput lu. Lu tunggu aja di perapatan 2 Klender di pinggir jalan biar lebih gampang. Oke, kalau dia udah datang gimana? Ya, lu naik mobil. Lu duduk tepat di belakang Pak Imam. Kita bertiga berangkat lewat jalan kampung menuju ke kawasan industri Pulau Gadung. Ya, kita pura-pura lihat barang lelangnya aja. Begitu sampai di Pulau Gadung, di tempat sepi, gua bakalan pinggirin mobilnya. Terus? Nanti kita akan paksa dia, kita ancam dia. Seolah-olah kita paksa pinjam uang dari dia. Nanti kalau soal bicara ke korban, itu urusan gua. Lu tenang aja, Wen. Sekarang pembagian tugasnya gimana nih, Bay? Ya itu dia. Gua nyetir mobil, gua ancam dia. Terus gua paksa minta PIN ATM-nya. Gua ambil uangnya, terus gua SMS anak buahnya buat jemput dia. Sekarang tugas gua apa nih? Tugas lu jerat lehernya. Lu bantu juga maksa dia. Oke? Terus lu jagain dia di mobil. Gimana? Sepakat nggak? Oke, sepakat. Sip. Sabtu 16 Maret 2013, Trio Dedi Aristianto telah siap melaksanakan skenario jahatnya terhadap rekan bisnisnya sendiri. Trio menelpon Imam Asy-Syafi'i agar masuk perangkapnya. Trio sempat kesal lantaran 2 kali panggilan teleponnya tidak dijawab. Halo Pak, maaf Pak, tadi lagi toilet. Oh iya Pak, gimana? Jadi nggak kita ke tempat lelang barangnya? Iya Pak, jadi Pak. Iya. Saya jemput di tempat biasa ya Pak? Baik Pak. Trio Dedi menuju ke lokasi yang disepakati, yakni ke Jalan Raya Sentra Primer Cakung, Jakarta Timur. Setelah dapat kepastian, Trio langsung memberi aba-aba kepada Arman alias Iwen agar menunggu di perempatan 2 Klender. Halo? Wen, siap-siap ya di perapatan Klender. Oke. Namun lagi-lagi, Trio Dedi kembali gusar sebab Imam datang terlambat. Imam beralasan kedatangan tamu di rumah. Jelas saja, hari itu Imam sedang berulang tahun. Trio Dedi pun terpaksa melangkah pulang kembali ke rumah. Dia merasa dipermainkan oleh Imam. Trio Dedi hanya bisa menunggu sambil harap-harap cemas agar rencananya tak gagal berantakan. 1 jam kemudian, ponsel Trio Dedi berdering. Calon mangsanya menelpon. Dia lalu bergegas menuju halte busway Wali Kota Jakarta Timur. Sekitar pukul 11 siang, Imam tiba.
Baik, Pak. Oh iya, selamat ulang tahun ya, Pak. Makasih ya, Pak. Yaudah, kita berangkat sekarang ya, Pak. Tapi kita jemput Arman dulu, Pak. Udah yuk. Seperti sudah diduga, Imam pindah duduk ke kursi sebelah pengemudi. Trio pun langsung naik mobil dan duduk di kursi pengemudi. Rencana trio Dedi berjalan mulus. Diam-diam, dia mengirim pesan ke Arman bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai skenario. "20 menit kemudian, Arman dijemput di perempatan 2 Klender, Jakarta Timur. Dia menyapa, lalu duduk di belakang Imam sesuai rencana mereka. Berdalih untuk hemat waktu, mereka pura-pura cari jalan pintas menuju kawasan industri Pulau Gadung melalui jalur kampung. Tiba di jalur sepi, mendadak trio Dedi menepikan mobil berpura-pura hendak menelpon seseorang. Pak, sebentar ya, Pak. Saya mau telepon teman dulu. Iya, Pak. Ya, kamu tenang aja, Mam. Hah? Diam. Kamu nggak bakal dipetiin. Asal kamu jangan ngelawan, ngerti? Pokoknya kamu turutin semua permintaan kami. Paham nggak? Paham nggak? Iya. Hah? Iya. Pin ATM. Berapa pin ATM? Berapa nomor pin ATM-mu? Jawab. Hei! 52 52 31 26. Ambil dompetnya, ambil. Hei, jangan kabur. Jangan kabur. Jangan lawan. Diam. Lakman, cepat. Diam. Ajar orang ya. Cepat. Cepat, baik. Tahan. Diam. Upaya Imam berhasil. Ponselnya tersambung dengan anak buahnya, Taruji bin Kasrin yang bekerja di kantornya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Pak Imam? Halo? Halo, Pak Imam? Berapa? Pak, Pak Imam? Pak Imam kenapa, Pak? 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 Pak Imam? Taruji panik, lalu memperdengarkan percakapan teror kepada Robani. Mereka berinisiatif merekamnya. Agar terus tersambung, bahkan Robani mengisi ulang pulsa nomor ponsel Imam Asy-Syafi'i. Halo, Pak Imam? Pak? Bapak kenapa, Pak? Halo? Pak Imam? Nggak jawab ya. Pak, Bapak di mana, Pak? Pak Imam? Pak Imam kenapa, Pak? Pak? Ya Allah. Pak Imam? Halo, Pak Imam? Pak di mana, Pak? Posisi di mana, Pak? Halo, Pak Imam? Mati ya? Bisa pulsa aja deh. Kesian. Bentar. Bisa dulu. Nomor berapa sih? Ini. Ya kan aku nyari pusat dulu ya. Iya. Tolong cepet ya. Kasihan nih Pak Imam. Bro, belum isi pulsanya Pak Imam, Bro. Iya, ini belum cari ini. Bentar. Udah. Telepon lagi. Halo, Pak Imam? Nyambung nggak? Belum. Gimana nih? Kenapa ya Pak Imam ya? Ya udah. Dia minta maaf. Dia punya takdir sama Isya hari ini.
sama dia. Dengar itu, terus dia ngobrol sama dia nggak ngomong ini, ya, dia pernah dengerin, dia setelah ini, dia mau ke Malaysia, itu dia tinggalin, lo janji sama gua, nonton di SMS, jemput dia di kawasan, di pintu masuk, lo dibilangin dari pintu ini, paham? Jangan baik-baik, langsung kalau dapat uang dari lo langsung pergi. Hah? Apa jam berapa? Lo? Kemudian gitu buat berapa? Udah. 100. Tapi sia-sia. Tapi ini juga sia-sia. Kalau ada ini saja, ya kan? Daripada nanti itu sia-sia, dia bisa aja sama dia. Tetapi yang ketika dia kecelakaan di rumah itu tidak ada apa-apanya karena mau jadi semua kemauan gitu. Dia bukan dia kita video semua kuatir semua mau gitu. Hah? Ya kan? Jauh nggak? Ayo deh. Ini. Ini nggak mati. Iya, aduh, jangan lupa itu. Iya, makanya lu kan dia kan lawat tuh mau cuma dia masih bilang ya. Temen gue ini bilang Pak. Temen gue ini tinggi. Dia bilang. Dengerin baik-baik. Jangan tidak tak bohong. Tidak tak bohong. Hah? Ya. Jangan tahan gitu. Yang penting kalau tiba-tiba itu produk orang itu tangkap ya. Dengerin. Dia ada uang kecil. Ya, tempat ini lebih habis. Dengarnya baik-baik, Pak. Dia nggak mau ke sana. Dia mau nggak di sana, Pak. Ya udah, makanya waktu itu. Lo Pak, kalau yang bilang nggak disakitin, Pak. Dia tidak telepon masalah pribadi dari Edono. Kau ikut dia di. Jangan digerakin, Pak. Gitu doang. Bukan masalah kalau bergerak sakit. Itu langsung. Masalah pribadi dari apa? Kau ikut aktif dalam itu. Mungkin. Tapi lu jangan dong. Kan semua dia nggak mungkin. Dia langsung bergerak teriak-teriak. Baik-baik. Tapi kalau lu berpengaruh gue yang lakukan, ya, aku ada kena. Sekarang nggak mesti kena. Pindah ke belakang, pindah. Iya, kursi, bangku. Tarik. Sini. Saya. Iya. Tarik, Ben. Kaki lu sana. Iya, lu. Dah, gue nanganin. Iya, lu. Man. Bay. Kayaknya si Man udah mati nih, Bay. Yakin? Iya. Yakin lu, coba lu cek lagi. Pipinya bukan itu. Pipinya. Iya, udah nggak ada jending tadi ya. Udah mati, Bay. Ayo, Mam. Mana nih, Wen? Jalan. Kita ke bandara aja. Iya. Tinggalin mobil sana. Iya. Dulu. Cabut.
Jaksa penuntut umum mendakwa trio Dedi dan Arman Santiago dengan pasal berlapis, yakni dakwaan primer pembunuhan berencana dan dakwaan sekunder pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Jaksa menuntut kedua terdakwa hukuman penjara seumur hidup. 14 November 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis kedua terdakwa hukuman 17 tahun penjara. Atas putusan ini, jaksa penuntut umum mengajukan banding. 12 Februari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan tuntutan jaksa dan memperberat hukuman trio Dedi dan Arman menjadi hukuman penjara seumur hidup. Atas putusan banding, kedua terdakwa mengajukan kasasi. 30 September 2014, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, sehingga hukuman seumur hidup bagi kedua terpidana memiliki kekuatan hukum tetap.